Bapak ingin menjelaskan mengenai apa itu pengertian tentang pembaruan ya, serta siapa sih tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam ini. Nah, gerakan pembaruan dalam Islam ini diawali dengan latar belakang bahwa umat Islam ini mengalami kemunduran. Nah, latar belakang kemunduran tersebut nanti ada yang dinamakan tentang munculnya tajdid, gitu ya, munculnya tajdid. Nah, di sini juga latar belakangnya mengapa umat Islam ini mengalami kemajuan atau pembaruan, karena balik lagi karena umat Islam pernah mengalami kemunduran. Tidak akan ada pembaruan kalau tidak ada kemunduran. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang dinamakan dengan pengertian pembaruan? Pembaruan itu apa sih? Nah, ini sebelum ke situ kita pahami dulu peta konsepnya. Peta konsep di sini judulnya Gerakan Pembaruan dalam Islam. Ada 3 bahasan mengenai hal ini. Yang pertama itu tentang pengertian pembaruan, kemudian yang kedua biografi tokoh-tokoh pembaruan Islam, yang ketiga pemikirannya. Nah, di sini ada 5 tokoh yang akan kita bahas nanti ke depannya. Yang pertama itu Muhammad Ali Fasha, yang kedua itu Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho, dan yang terakhir Muhammad Iqbal. Nah, langsung saja ke apa sih pengertian pembaruan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu pembaruan dalam Islam? Ya, tadi di gambar yang saya kirim, pembaruan itu adalah pembaruan Islam, maksudnya ya, pembaruan Islam itu adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam itu disebut dengan tajdid. Nah, itu ya, tajdid, dan secara harfiah tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Jadi pembaruan itu adalah proses di mana menyesuaikan paham-paham keagamaan atau ilmu-ilmu keagamaan agama Islam yang berdasar dengan terhadap Al-Quran dan Hadis, menuju atau disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu dengan kata lain itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan tajdid. Itu. Nah, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslimin segera memberikan jawaban didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Jadi intinya paham agama Islam di sini berdasar kepada Al-Quran dan Hadis. Seperti hanya contoh, dulu kita tidak di zaman Nabi itu tidak ada Al-Quran aplikasi yang ada di dalam HP, tapi bentuk Al-Quran tersebut dulu itu mushaf, itu kan mushaf, dan bahkan lembaran-lembaran sebelum dimushafkan. Nah, kan Al-Quran itu kitab suci ya. Ketika ada misalkan ada pertanyaan seperti ini, dikarenakan Al-Quran itu sebelumnya itu mushaf dan tidak ada yang di aplikasi, tetapi di zaman sekarang itu Al-Quran itu bisa di dalam HP itu ya, berbentuk aplikasi. Ketika Al-Quran itu ada di dalam HP dan HP itu dibawa ke WC, itu kan belum, maksudnya akan terjadi perbedaan terhadap hukum. Nah, disitulah perlunya tajdid atau pembaruan. Kemudian di samping itu perlunya juga adanya ijtihad gitu. Ijtihad mengenai hukum tersebut, bagaimana hukum tersebut, bersungguh-sungguh, dan para ahli itu bersungguh-sungguh mencari jawaban atas apa sih hukum yang pas untuk dalam kasus Al-Quran itu tadi ketika dalam HP dan dibawa ke WC. Nah, itu mungkin seputar pengertian pembaruan dalam Islam gitu ya. Mengenai tokoh-tokoh ke depan, kita akan membahas tentang tadi 5 tokoh yang tadi.
Nah, yang pertama itu Muhammad Ali Pasha, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho, dan terakhir Muhammad Iqbal. Itu kita akan bahas di minggu depan. Coba boleh dibaca-baca, sumbernya itu buku yang pernah dikasihkan oleh Bapak Atang sendiri itu ya. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.